Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Belajar mengenai suatu budaya dan mengembangkan keterampilan komunikasi antar budaya. Perkenalkan, nama saya Wirindika Putra dengan NIM 1910201219. Oke, baik, langsung saja. A. Belajar mengenai suatu budaya. Budaya adalah gaya hidup unik suatu kelompok manusia tertentu. Budaya bukan suatu yang hanya dimiliki oleh sebagian orang dan tidak dimiliki oleh sebagian orang lainnya. Budaya dimiliki oleh seluruh manusia. Dan dengan demikian, seharusnya budaya menjadi salah satu faktor pemersatu. Pada dasarnya, manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial sebagai suatu upaya adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologis. Setiap individu cenderung menerima dan mempercayai yang dikatakan budaya mereka. Terkadang mereka dipengaruhi sedemikian kuat oleh adat serta pengetahuan masyarakat tempat mereka dipengaruhi atau masyarakat tempat mereka tinggal, dan dibesarkan akibatnya bahkan cenderung mengabaikan atau menolak segala yang bertentangan dengan kebenaran atau kultural atau bertentangan dengan kepercayaan tersebut. Inilah sering menjadi landasan bagi tumbuhnya prasangka di antara anggota-anggota kelompok lain. Bagi penolakan untuk berubah atas gagasan-gagasan baru. 1. Identifikasi budaya. Setiap budaya memberi identitas kepada sekelompok orang tertentu, sehingga jika ingin lebih mudah memahami perbedaan-perbedaan yang dalam setiap budaya tersebut, kita harus mampu untuk mengidentifikasi budaya tersebut. Untuk mengidentifikasi budaya tersebut nampak pada A. Komunikasi dan bahasa. Sistem komunikasi verbal maupun nonverbal membedakan suatu kelompok dari kelompok lainnya. B. Pakaian dan penampilan. Pakaian dan penampilan termasuk dandanan untuk menghias tubuh juga berbeda secara kultural. C. Makanan dan kebiasaan makan. Cara memilih, menyiapkan, menyajikan, dan menikmati makanan sering berbeda di antara berbagai budaya. Subkultur juga dapat dianalisis, dan perspektif ini seperti ruang makan eksekutif, asrama tentara, ruang minum teh wanita, dan restoran vegetarian. D. Waktu dan kesadaran akan waktu. E. Penghargaan dan pengakuan. F. Hubungan-hubungan. G. Nilai dan norma. H. Rasa diri dan ruang. I. Proses mental dan belajar. J. Kepercayaan dan sikap. 2. Belajar tentang budaya. Ketika tinggal di negara lain, alangkah baiknya seseorang sedikit banyak mengenal budaya maupun adat istiadat yang berlaku di negara tersebut. Mengenal beberapa kata bahasa asing untuk suatu pergaulan di lingkungan merupakan langkah baik yang senantiasa perlu dikembangkan. Jadi, belajar tentang budaya negara lain juga bisa dijadikan sebagai langkah awal
untuk berkomunikasi dengan orang yang berbudaya asing. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosiobudaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Pentingnya belajar budaya yaitu sebagai berikut. 1. Dapat memahami sejarah dan makna budaya. 2. Kita dapat menjadi orang yang lebih menghargai perbedaan budaya kita. 3. Membuat kita lebih peka terhadap lingkungan. 4. Memiliki komunitas. 5. Dapat menyelamatkan harta warisan nenek moyang atau budaya yang ditinggalkan nenek moyang kita. B. Mengembangkan keterampilan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda. Bisa beda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Hamid Maulana menyebutkan komunikasi antar budaya sebagai human flow across national boundaries. Misalnya, dalam keterlibatan suatu konferensi internasional di mana bangsa-bangsa dari berbagai negara berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan Fred Egan mengartikan komunikasi antar budaya sebagai interaksi tatap muka antar orang-orang yang berbeda budayanya. Emoming Chen dan William J. Sartosa mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Selanjutnya, komunikasi antar budaya itu dilakukan satu, dengan negosiasi untuk melibatkan manusia di dalam pertemuan antar budaya yang membahas satu tema atau penyampaian tema melalui simbol yang sedang dipertentangkan. Simbol tidak sendirinya mempunyai makna, tetapi dia dapat berarti ke dalam suatu konteks dan makna-makna itu dinegosiasikan atau diperjuangkan. 2. Melalui pertukaran simbol dan sistem simbol yang tergantung dari persetujuan antar subjek yang terlibat dalam komunikasi,
Sebuah keputusan dibuat untuk berpartisipasi dalam proses pemberian makna yang sama. Yang ketiga yaitu sebagai pembimbing perilaku budaya yang tidak terprogram, namun bermanfaat karena mempunyai pengaruh terhadap perilaku kita. 4. Menunjukkan fungsi sebuah kelompok sehingga kita dapat membedakan diri dari kelompok lain dan mengidentifikasinya dengan berbagai cara. Mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya, mempelajari apa yang dapat dilakukan oleh seseorang tentang yang baik untuk menemukan bagaimana mengirim dan menerima pesan-pesan lintas budaya secara efektif. Mempelajari keterampilan komunikasi lintas budaya pada umumnya akan membantu seseorang beradaptasi dalam setiap budaya, khususnya jika seseorang berhubungan dengan orang lain yang memiliki budaya yang berbeda. Dan tidak kalah penting juga dalam mengembangkan keterampilan komunikasi antar budaya, diperlukan 1. Mempelajari budaya lainnya. Ketika tinggal di negara lain, alangkah baiknya seseorang sedikit banyak mengenal budaya maupun adat istiadat yang berlaku di negara tersebut. Mengenal beberapa kata bahasa asing untuk suatu pergaulan di lingkungan bisnis merupakan langkah yang baik, senantiasa perlu dikembangkan. Jadi, belajar tentang budaya negara lain juga bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk berkomunikasi dengan orang yang berbudaya asing, dan juga untuk membacakan dan juga coba juga untuk membaca koran, majalah, dan bahkan musik dan film dari negara lain. Misalnya, film dapat menunjukkan kebiasaan nonverbal, atau misalnya film dapat menunjukkan kebiasaan nonverbal meskipun kita tidak mengerti bahasanya. Yang kedua yaitu mempelajari bahasa lainnya. Dengan mempelajari bahasa asing dapat mengembangkan komunikasi antar negara asing yang memiliki budaya yang berbeda. Cara paling mudah untuk mempelajari bahasa asing yaitu A. Latihan teratur. Latihan atau praktek yang disengaja membutuhkan perhatian dan fokus. Metode seperti ini bisa Anda gunakan untuk mempelajari bahasa baru atau saat sedang mempelajari keterampilan yang baru. B. Pergi ke negara yang dengan bahasa yang berbeda. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari bahasa baru adalah tinggal di negara yang bersangkutan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perspektif budaya dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan interaksi yang melibatkan orang-orang yang memiliki persepsi budaya dan sistem simbol yang cukup berbeda dalam suatu komunikasi. Budaya itu sendiri menurut Samovar, Porter, dan McDaniel, budaya itu sendiri menjadi unsur yang sangat penting dalam terjalinnya komunikasi. Martin dan Nakayama mendefinisikan budaya sebagai pola yang dipelajari terkait dengan persepsi nilai dan perilaku bersifat dinamis dan heterogen yang dibagikan oleh sekelompok orang tertentu.
Setiap orang tentunya memiliki budaya yang dipegangnya sebagai pedoman bagaimana seharusnya ia berlaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua proses bagaimana seseorang mempelajari budaya, yaitu melalui enkulturasi dan akulturasi. Enkulturasi merupakan suatu proses di mana seseorang mempelajari budaya di mana tempat ia dilahirkan atau native culture. Sedangkan akulturasi merupakan suatu proses di mana seseorang mempelajari budaya yang berbeda dari budaya asal yang dimilikinya. Itu menurut De Vito. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budhe, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan itu sendiri diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing yang artinya kebudayaan yang berasal dari kata kolere yang artinya mengolah atau mengajarkan ataupun disebut dengan koler. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dalam menjalin hubungan antar budaya. Martin dan Nakayama berpendapat yaitu seseorang akan menjadi lebih kaya dalam pengetahuannya tentang dunia yang lebih luas, menghancurkan stereotip negatif yang dimiliki, dan melatih kemampuan baru seperti bahasa, dialek atau dialog, tarian, dan sebagainya yang tadinya asing menjadi lebih familiar. Di sisi lain, tantangan dalam menjalin hubungan antar budaya pun tidak dapat dihindari, seperti dibutuhkannya motivasi yang kuat untuk terlibat dalam hubungan, perbedaan dalam gaya komunikasi, nilai, dan persepsi negatif stereotip yang dimiliki, kecemasan dan ketakutan tidak terima atau kecemasan dan ketakutan tidak terima, ketulusan hati untuk dapat menerima identitas budaya yang berbeda, dibutuhkannya kemampuan untuk dapat menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut. 4. Komunikasi antar budaya. Pada dasarnya, antara komunikasi dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Komunikasi antar budaya terjadi karena adanya perbedaan latar belakang, ras, suku, etnik, agama, dan bahasa. Menurut Mulyana, komunikasi antar budaya terjadi bila pengirim pesan merupakan anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota dari suatu budaya lain. Menurut Samopar Poster dan McDaniel, komunikasi antar budaya terjadi apabila komunikator pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesan atau komunikan adalah anggota suatu budaya lainnya. Bila kita membahas komunikasi antar budaya, tidak terlepas dari pembahasan subbudaya dan subkelompok. Subbudaya atau subkultural merupakan suatu komunitas rasial, etnik, regional, ekonomi, atau sosial yang memperlihatkan pola perilaku yang membedakannya dengan subkultur lainnya dalam sebuah budaya atau masyarakat yang melingkupinya, sedangkan
subkelompok hadir pada suatu komunitas yang tidak puas dan tidak sepaham dengan komunitas itu, serta mempunyai kesulitan memahami dan berkomunikasi dengan komunitas tersebut. Ciri utama subkelompok yang mencolok adalah nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku atau unsur-unsur perilakunya bertentangan dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku mayoritas komunitas. Menurut Philipsen, budaya sebagai suatu konstruksi sosial dan pola simbol, makna-makna pendapat, dan aturan-aturan yang dipancarkan secara mensejarah. Pada dasarnya, budaya adalah suatu kode berkenaan dengan pembahasan komunikasi antar budaya. Griffin dan M. mengatakan terdapat 3 teori dalam komunikasi antar budaya, yaitu teori anxiety, uncertainty management, face negotiation, dan speech codes. Mempelajari apa yang dapat dilakukan oleh seorang tentang budaya tertentu sebenarnya merupakan cara yang baik untuk menemukan bagaimana mengirim dan menerima pesan-pesan lintas budaya. Secara efektif mempelajari keterampilan komunikasi lintas budaya pada umumnya akan membantu seseorang beradaptasi dalam setiap budaya, khususnya jika seseorang berhubungan dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda. Kebudayaan berasal dari kata budaya yang berkenaan dengan cara manusia hidup, manusia belajar, berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktik, komunikasi, tindakan sosial, kegiatan ekonomi, dan politik, serta teknologi, semua itu berdasarkan pola-pola budaya. Apa yang orang-orang lakukan, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka hidup dan berkomunikasi, merupakan respon dan fungsi terhadap budaya mereka. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal, budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengolahan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi, dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok budaya, berkesinambungan dan hadir di mana-mana. Budaya meliputi semua peneguhan perilaku yang diterima selama suatu periode kehidupan. Kebudayaan merupakan pola-pola kehidupan yang dipelajari oleh sekelompok manusia tertentu dari generasi sebelumnya dan akan diteruskan kepada generasi yang akan datang. Kebudayaan tertanam di dalam diri individu sebagai pola persepsi yang diakui dan diharapkan oleh orang-orang lainnya dalam masyarakat. Menurut Kim, ditegaskan lagi oleh Samovar bahwa mengenai suatu teladan bagi kehidupan, kebudayaan mengkondisikan manusia secara tidak sadar menuju cara-cara khusus bertingkah laku dan berkomunikasi, dan kalau mau dikaji bagi salah satu definisi yang telah disebutkan di atas, maka Todd melihat kebudayaan sebagai konsep yang bergerak melalui suatu kontinum beberapa dimensi, dan kebudayaan salah satu bahasa, adat, kebiasaan, kehidupan keluarga,
cara berpakaian dan cara makan, struktur kelas, orientasi politik, agama, falsafah, ekonomi, dan sistem lainnya. Unsur-unsur ini hendaklah terpisahkan dari yang lain, tetapi sebaliknya saling berinteraksi, sehingga menciptakan sistem budaya tersendiri. Misalnya, dalam banyak masyarakat, kecenderungan untuk mempunyai banyak anak tidak saja dapat dijelaskan dari adat kebiasaan, tetapi dari segi ekonomi, agama, kesehatan, dan tingkat teknologi dari masyarakat bersangkutan. Komunikasi antar budaya merupakan interaksi yang melibatkan orang-orang yang memiliki persepsi budaya dalam sistem simbol yang cukup berbeda dalam suatu komunikasi. Budaya itu sendiri menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu komunikasi. Dalam terjadinya komunikasi ini, Martin dan Nakayama mendefinisikan budaya sebagai pola yang dipelajari terkait dengan persepsi nilai dan perilaku, bersifat dinamis dan heterogen, yang dibagikan oleh sekelompok orang tertentu. Ada beberapa hal keuntungan yang didapatkan dalam menjalin hubungan antar budaya, yaitu seorang akan menjadi lebih kaya ataupun lebih mengetahui dalam pengetahuannya tentang dunia yang lebih luas. Dunia yang luas terdiri dari berbagai negara, tentu saja memiliki beraneka ragam corak budaya. Indonesia termasuk di dalamnya, yang memberikan corak budaya tersendiri. Budaya adalah gaya hidup unik suatu kelompok manusia tertentu. Budaya bukan suatu yang hanya dimiliki oleh sebagian orang dan tidak dimiliki oleh sebagian orang lainnya. Budaya dimiliki oleh seluruh manusia, dan demikian seharusnya budaya menjadi salah satu faktor pemersatu. Komunikasi antar budaya tadi adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Jadi, pengertian belajar mengenai suatu budaya dapat saya simpulkan adalah suatu kelompok ataupun suatu komunitas yang ingin mempelajari kebudayaan suatu kelompok lainnya. Bisa itu dari segi makanan, bisa itu dari segi rumah adat, bisa itu dari segi pakaian, bisa dari alat musik, ataupun bahasa. Misalnya, orang Indonesia ingin mempelajari budaya orang Prancis misalnya. Itulah yang disebut dengan belajar mengenai suatu budaya. Dan cara kita mempelajari suatu budaya tersebut yaitu kita harus bergaul ataupun berteman dengan orang Prancis misalnya. Kita harus kuliah di luar daerah misalnya, ataupun kuliah di luar negara, di universitas Prancis misalnya. Seperti itulah cara kita mempelajari budaya lainnya. Dan cara berpakaiannya pun seperti apa, bentuk komunikasi ataupun kehidupan orang luar itu bagaimana. Seperti itulah cara kita mempelajari budaya lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.